Yuk kita cek kelengkapan. APD sudah lengkap semua. Saatnya kita mulai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Vida dari program studi S1 Gizi Stikes Mitra Keluarga. Pada praktikum kali ini saya akan membahas pengenalan peralatan masak dan peralatan makan. Kalian penasaran kan? Kalau penasaran jangan lupa untuk ikutin video ini dari awal sampai pada akhirnya. Jangan sampai kelewatan ya. Pembahasan yang pertama yaitu peralatan untuk memasak. Biasanya terbuat dari baja, stainless steel, aluminium, dan tembaga. Nah, ini adalah yang pertama, stockpot. Fungsinya untuk membuat kaldu, merebus daging, sayuran, dan membuat sup. Dan yang kedua, ada sauce pot. Fungsinya untuk memasak saus, merebus daging, sayuran, dan sup. Dan yang ketiga adalah frying pan. Fungsinya untuk menggoreng dengan minyak dan memasak omelet. Selanjutnya adalah peralatan untuk menyimpan dan mencampur. Dan yang keempat adalah colander. Kira-kira untuk apa ya? Ternyata untuk sebagai alat peniris sayuran. Kemudian ada yang kelima nih, yaitu kontainer. Fungsinya sebagai alat penyimpan makanan, saus, dan lain-lain. Selanjutnya kira-kira apa ya? Ini dia, trays. Trays adalah baki untuk membawa makanan dan sebagai tempat menyiapkan dan menyimpan makanan. Nah, mulai ke topik baru nih, yaitu peralatan kecil yang dimulai dari ladle atau sendok bertangkai panjang. Fungsinya untuk menyendok cairan seperti kaldu dan sup. Masuk yang ke-8. Ke-8 adalah skimmer atau spider atau serok. Fungsinya untuk mengambil makanan, meniriskan makanan, dan membersihkan buih. Kok susah ditarik? Ternyata frying spatula atau sutil. Fungsinya untuk membalik makanan yang sedang digoreng, direbus, dan dipanggang. Kalau yang ini kayaknya udah pada tahu nih. Iya, bener banget, ini adalah saringan, pastinya untuk menyaring teh, sirup, dan lain-lain. Kira-kira ada apa lagi ya? Nah, buat kocok telur. Iya, kamu bener banget. Ini buat kocok telur atau namanya balon whisk untuk mengocok telur dan mencampur adonan. Selanjutnya ada peralatan memotong nih. Dimulai dari peeler atau pengupas sayur. Fungsinya mengupas sayur dan bawang. Selanjutnya ada small vegetable knife atau pisau kecil. Pisau yang untuk mengupas sayuran. Nah, kalau pisau yang jenis ini namanya chopping knife. Fungsinya mencincang sayur, bumbu, dan daging. Beragam ya bentuk pisau. Kalau yang ini buat bread knife. Jadi ini pisau roti yang fungsinya untuk memotong roti, mengiris daging. Kemudian ada yang satu ini nih namanya grater atau parutan. Ini fungsinya untuk memarut keju. Kalau yang ke-15 namanya ada cutting board, terbuat dari plastik, fungsinya untuk memotong sayuran, buah, bumbu, dan kue. Kalau yang ke-16 ini ada yang terbuat dari kayu, namanya wooden spatula, fungsinya untuk mengaduk makanan yang ditumis ataupun digoreng. Sekarang kita ke topik baru, peralatan dari karet. Dimulai dari rubber spatula, fungsinya untuk menuntaskan pengambilan saus atau bahan cair dan mencampur bumbu yang diulek. Kalau yang ini peralatan dari plastik atau melamin bahannya. Plastik bowl atau mangkuk yang terbuat dari plastik fungsinya untuk mencampur dan menyimpan makanan. Kalau yang ini namanya flatware, semua jenis garpu dan sendok. Ini namanya dinner fork, alat makan yang disajikan pada hidangan utama. Nah, kalau yang ini kok bentuknya kecil? Ya, ini namanya dessert spoon, yang berfungsi sebagai alat makan untuk makanan pembuka dan penutup. Yang selanjutnya ada dinner plate, piring yang digunakan untuk hidangan utama. Sangat cantik ya. Yang selanjutnya ada soup bowl atau mangkuk untuk menyajikan sup. Kalau yang ini namanya water jug, terbuat dari kaca sebagai tempat air putih atau jus. Kalau yang ini namanya teacup and saucer, cangkir dan alas untuk menyajikan teh. Kalau yang kayak gini, ini namanya water goblet,
Fungsinya gelas untuk air putih. Beragam ya jenis-jenis gelas, kalau yang ini namanya jus gelas. Nah, gelas ini untuk berbagai aneka jus. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.